wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sepertinya kurang semangat ya. Bagaimana kalau kita memulai pelajaran hari ini dengan ice breaking terlebih dahulu? Kita akan melakukan ice breaking tepuk semangat. Ibu ucapkan terlebih dahulu ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat. Baik, bisa dipahami? Bisa, Bu. Mari kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baiklah. Untuk hari ini apa ada yang tidak masuk? Ini. Yuk, semuanya masuk ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, tolong cuci dan silakan. Terima kasih. Baik, untuk mengambil berkah pada pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menapaskan naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini apa ada yang masih ingat dengan pelajaran kita pada minggu lalu? Bu, Ya, Suci. minggu lalu kita belajar tentang fabel. Fabel. Apa itu fabel? Fabel itu cerita fiksi yang tokoh utamanya itu semuanya binatang. Tepat sekali. Berarti masih ingat ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada yang tahu tidak apa kepanjangan dari cerpen? Silakan, Bunda. Cerpen itu cerita pendek, Bu. Tepat sekali. Nah, cerpen itu merupakan cerita pendek yang merupakan cerita fiksi yang berisikan kurang dari 10.000 kata. Nah, menurut Sutadi, cerpen merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerita yang di dalamnya terdapat tokoh, konflik, serta latar dan alur. Nah, cerpen ini memiliki dua unsur. Yang pertama itu unsur intrinsik, yaitu unsur yang ada di dalam cerita, dan ada juga unsur ekstrinsik, unsur yang ada di luar cerita. Nah, unsur intrinsik ini ada 7. Yang pertama itu tema. Tema ini merupakan ide atau gagasan pokok dari cerita. Adapun tokoh adalah karakter yang ada di dalam cerita. Yang ketiga itu alur, jalannya cerita. Dan yang keempat itu latar. Latar ini ada latar waktu, latar tempat, serta kondisi. Adapun gaya bahasa ini misalnya cara penulis menyampaikan cerita. Adapun sudut pandang ini terbagi menjadi sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir itu amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ada di dalam cerita. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami ketujuh unsur intrinsik anak-anak? Bisa, Bu. Nah, adapun yang selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini ada 3. Unsur ekstrinsik ini yang pertama latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat ini misalnya negara penulis ataupun keadaan sosial tempat penulis itu tinggal. Sedangkan selanjutnya latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis ini contohnya seperti pendidikannya, umur, serta di mana penulis itu tinggal. Yang terakhir, nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, nilai yang terkandung dalam cerpen ini contohnya seperti agama yang dianut oleh penulis. Dari ketiga unsur ekstrinsik ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, Ibu lanjut ke
konflik. Selanjutnya menuju adanya konflik. Di sini baru adanya awal masalah. Dan puncak konflik ini adalah konflik atau masalahnya ini sudah berada di paling tinggi. Dan yang terakhir itu tentu setelah ada masalah pasti ada yang namanya penyelesaian. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah. Supaya kalian lebih memahami, Ibu akan memberikan contoh cerpen. Contohnya pada Suci dan Eka sudah berteman sejak lama. Nah, mereka ini saling membantu, saling menemani, serta tolong menolong. Nah, Suci dan Eka ini pada suatu hari saat pergi ke sekolah, Suci kehilangan buku. Nah, namun Suci malah menuduh Eka karena dia selalu bersama Eka. Dia menyalahkan Eka, dia pikir bahwa Eka yang mencuri bukunya. Nah, Eka yang tidak tahu apa-apa merasa sedih. Ia pun marah kepada Suci. Namun ternyata saat Suci pulang ke rumah, ternyata buku itu ada di tas Suci sendiri. Keesokan paginya karena Suci menyesal, ia pun meminta maaf kepada Eka. Kemudian mereka pun berteman kembali. Nah, dari cerita tadi, Ibu mau tanya, siapa nama tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, Nurjana. Suci dan Eka. Tepat sekali. Nah, ada pun di cerita tadi tentunya ada yang namanya amanat. Siapa yang tahu amanat dari cerita tadi? Silakan, Bu Subhana. Amanat dari cerita tadi, jangan mudah menuduh orang lain sebelum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Benar sekali. Jadi, anak-anak kita tidak boleh asal menuduh, apalagi itu teman kita sendiri. Kita harus mencari terlebih dahulu gimana barangnya. Jangan asal menuduh dengan gegabah. Nah, seperti itulah cerpen. Cerpen itu cerita pendek yang mana kita bisa menyelesaikannya, membacakannya dalam sekali duduk. Tidak seperti novel ataupun cerita-cerita panjang lainnya. Cerpen ini bersifat singkat serta fiktif. Nah, baiklah, mari kita mengulang pelajaran kita tadi. Kepada Nurjana bisa disebutkan 7 unsur intrinsik tadi. Yang pertama ada tema, kedua tokoh, 3 alur, 4 latar, 5 gaya bahasa, 6 sudut pandang, dan 7 amanat. Benar sekali. Kepada Subhana, tolong disebutkan 3 unsur intrinsik. Yang pertama ada latar belakang penulis, yang kedua latar belakang masyarakat, yang ketiga ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk. Nah, dari pembelajaran tadi, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu, Ya, Suci. dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa cerpen itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi menjadi satu dan di dalamnya terjadi konflik atau diri tokoh itu sendiri dalam latar dan alur. Unsur intrinsiknya ada 7: tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, amanat. Unsur ekstrinsiknya ada 3: latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai yang terkandung dalam cerpen, dan strukturnya pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, menuju ada konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Suci. Baiklah. Dikarenakan waktu pelajaran sudah mau habis, Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu mencari cerpen. Silakan cari 1 cerpen di rumah, dan untuk pertemuan selanjutnya akan kalian bacakan di depan kelas. Nah, untuk pelajaran baik itu saja dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Berdoa itu semua ampun. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.